Apakah kamu pernah bertemu dengan orang yang dia itu sangat merasa paling pintar, merasa paling tahu, merasa paling benar, dan yang lebih parahnya lagi, dia itu merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Yang pada kenyataannya, padahal dia tidak ada yang tahu satupun. Oke? Atau dalam istilah disebut juga dengan tong kosong, nyaring bunyinya. Mungkin kamu sangat kesal terhadap orang-orang yang berperilaku seperti itu. Orang bodoh yang merasa pintar. Nah, itulah yang disebut dalam dunia psikolog dengan istilah Dunning-Kruger effect. Oke? Nah, atau jangan-jangan kamu sendiri termasuk orang yang sedang terkena Dunning-Kruger effect ini. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan membahas tentang pertama, apa itu Dunning-Kruger effect? Kemudian yang kedua, apa saja ciri-ciri orang yang terkena Dunning-Kruger effect ini? Yang ketiga, contoh orang yang sedang terkena Dunning-Kruger effect ini. Dan yang keempat, kita akan membahas bagaimana cara untuk menghindari Dunning-Kruger effect ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertamanya, yaitu tentang apa itu Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect ini secara resmi didefinisikan sebagai bias kognitif di mana seseorang itu merasa sangat percaya bahwa dirinya lebih pintar dan lebih mampu dari yang sebenarnya terjadi. Oke, kita ulangi. Dunning-Kruger effect ini secara resmi didefinisikan sebagai bias kognitif di mana seseorang itu merasa sangat percaya bahwa dirinya lebih pintar dan lebih mampu dari yang sebenarnya terjadi. Lalu kemudian sejarah singkatnya, kenapa muncul Dunning-Kruger effect ini adalah pada tahun 1999, di mana ketika itu ada dua orang psikolog yang bernama David Dunning dan Justin Kruger. Nah, ketika itu mereka berdua membuat sebuah jurnal. Oke? Nah, dalam penelitian mereka berdua tersebut, disimpulkanlah bahwa secara sederhananya, orang dengan Dunning-Kruger effect ini akan merasa kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya dan mereka sendiri tidak mampu untuk mengenali kemampuan mereka sendiri. Oke? Itulah sedikit pembahasannya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apa saja ciri-ciri orang yang terkena Dunning-Kruger effect ini. Dan apakah kamu termasuk orang yang sedang mengalami efek Dunning-Kruger ini? Oke? David Dunning dan Justin Kruger mengklasifikasikan ciri-ciri orang yang mengalami efek ini. Ciri-ciri pertamanya adalah cenderung berlebihan menilai tingkat keahliannya. Oke? Maksudnya adalah ketika kita merasa ada suatu keahlian dalam diri kita sendiri, tetapi kita terlalu berlebihan menilai diri kita sendiri tanpa melihat keluar, sehingga merasa bahwa dirinya lah yang paling pintar dan yang paling paham. Kemudian ciri-ciri kedua, tidak mampu untuk mengenali ketidakmampuannya. Maksudnya adalah, setiap manusia tentunya pasti memiliki yang namanya kekurangan. Tetapi, orang yang sedang mengalami efek ini, atau efek Dunning-Kruger ini, tidak akan mampu mengetahui apa kekurangan pada dirinya. Dan inilah salah satu orang yang sangat sulit untuk ditolong, karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Oke? Kemudian ciri-ciri ketiganya adalah tidak mampu untuk mengenali keahlian orang lain. Nah, ini adalah salah satu efek yang dialami oleh yang mengalami Dunning-Kruger ini, di mana matanya tertutup untuk mengenali kemampuan dari orang lain. Yang dia tahu hanyalah dirinya lah yang paling mampu dan yang paling hebat. Oke? Nah, itu 3 ciri-ciri orang yang sedang mengalami Dunning-Kruger effect ini. Sekarang kita masuk ke contoh apa saja orang yang mengalami efek ini. Jadi, apa saja contoh orang yang sedang mengalami efek ini. Masuk ke contoh pertama, kamu atau teman-teman bisa lihat dari seseorang atlet amatir. Katakanlah ada seorang atlet catur amatir yang akan mau bertanding. Ketika itu dia merasa bahwa dia sudah paling mahir dalam menyusun strategi dan merasa dirinya lah yang paling hebat, padahal itu adalah pertandingan pertamanya. Dan dia tidak pernah mengukur kemampuan lawannya. Dia hanya tahu bahwa dirinya lah yang paling hebat. Itu contoh pertamanya. Oke, padahal itu baru pertandingan pertamanya. Kemudian kita masuk ke contoh kedua, orang yang sedang terkena efek Dunning-Kruger ini adalah seseorang karyawan yang memiliki kinerja yang rendah. Nah, katakanlah ketika waktu pelaporan hasil kerja, ternyata ada beberapa kritik dan saran dari atasan untuk meningkatkan lagi kinerja dia yang masih kurang. Nah, orang yang mengalami efek Dunning-Kruger ini akan selalu memiliki alasan dan bantahan terhadap kritikan yang dia terima. Nah, kemudian contoh terakhir atau contoh ketiga bisa kita lihat di situasi saat ini, yaitu banyak para pendukung politik yang terlalu fanatik. Para tim ses yang terlalu fanatik tidak akan peduli terhadap kritikan yang masuk. Mereka terlalu percaya terhadap keahlian politik mereka sendiri.
dan mereka berperilaku seolah-olah merekalah yang paling paham tentang seluk-beluk perpolitikan ini. Mereka lebih cenderung percaya dan setuju terhadap informasi yang mereka anggap benar atau yang pro terhadap mereka. Nah, itu baru mereka anggap benar atau setuju dengan itu. Dan kemudian jika ada informasi yang bertentangan dengan pilihan mereka, maka informasi tersebut akan mereka anggap salah, walaupun pada kenyataannya itu adalah informasi yang benar. Kemudian pembahasan terakhir dari Dunning-Kruger Effect ini adalah tentang bagaimana caranya untuk kita menghindari hal tersebut. Nah, sekarang coba deh perhatikan para netizen yang sering berkomentar di media sosial. Walaupun yang dia ketik itu sudah jelas hal yang salah, namun mereka tetap saja merasa apa yang mereka sampaikan adalah suatu kebenaran yang pasti. Oke? Nah, sekarang agar kita tidak termasuk orang yang terdampak efek Dunning-Kruger ini, maka coba terapkan beberapa cara berikut. Cara pertama yang paling penting adalah tetap terus belajar. Jangan selalu beranggapan bahwa kita sudah mengetahui segalanya. Ketika kita belajar sesuatu yang mendasar, itu juga termasuk hal yang baik. Tetapi akan jauh lebih baik lagi jika kita itu belajarnya secara mendalam lagi, sehingga kita bisa sadar bahwa kita masih banyak yang belum pahamnya. Nah, hal inilah yang akan membantu kita untuk mengurangi kecenderungan untuk berasumsi bahwa kita sudah ahli, padahal yang kita ketahui tidak seberapa. Dan belajar ini juga melatih kita untuk lebih kritis lagi terhadap kehidupan ini. Sebuah kutipan indah yang bunyinya begini, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah bahaya. Kemudian, cara kedua agar kita terhindar dari Dunning-Kruger Effect ini adalah dengan selalu rendah hati. Di sini kita dituntut harus jujur terhadap diri kita sendiri. Cobalah bertanya pada diri kita sendiri, apa benar kita sudah memahami sesuatu yang kita anggap benar tersebut? Jika kita bisa jujur, maka jawabannya adalah tidak akan pernah. Karena sebuah pengetahuan ketika tidak kita tahu, bukan berarti itu tidak ada atau salah. Bisa saja kita yang belum menemukan atau mempelajarinya. Oleh karena itu, tetaplah selalu rendah hati seberapapun pengetahuan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Dan perbanyaklah bertanya serta ngobrol dan sharing dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Oke? Sekarang kita masuk ke cara ketiga untuk menghindari Dunning-Kruger Effect ini adalah dengan meminta evaluasi secara berkala. Apabila kita sedang mempelajari sesuatu hal, carilah orang yang kita yakini menguasai hal tersebut. Fungsinya untuk menghindari perilaku yang menganggap kita sudah mengetahui segalanya. Jika kita selalu berkonsultasi kepada orang yang mahir di bidang yang kita pelajari, maka akan selalu datang kritikan dan saran dari orang tersebut. Nah, itulah pentingnya seorang guru dalam belajar, untuk menghidupkan pikiran kritis pada diri kita. Dan hindarilah perilaku yang seolah-olah kita mengetahui dan menguasai hal yang sebenarnya tidak kita ketahui dan kuasai sama sekali. Oke? Nah, mungkin sekian dulu ya pembahasan tentang Dunning-Kruger Effect ini, ya, atau orang pintar yang merasa bodoh ini. Semoga bermanfaat video ini untuk kita semuanya. Pesan terakhir saya sebelum ditutup adalah, jangan pernah berhenti untuk terus belajar, jangan pernah berasumsi bahwa kita sudah mengetahui segalanya. Oke? Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.